Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai istisna. Istisna dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan pengecualian. Nah, untuk yang pertama saya akan membahas terkait huruf istisna. Untuk istisna ini ada 8, yakni illa, khairu, siwan, suwan, sawaun, khola, ada, dan hasya. Nah, yang pertama saya akan membahas terkait mengenai hukum bacaan lafaz yang jatuh setelah ilah. Lafaz yang jatuh setelah ilah ini ada kalanya harus dibaca nasab dan terkadang juga boleh dibaca rafa ataupun nasab, salah satunya. Nah, yang pertama nih ketika dia boleh dibaca nasab. Dalam keadaan yang gimana sih? Lafaz yang jatuh setelah ilah itu boleh dibaca nasab, yaitu apabila lafaz tersebut berbentuk suatu kalam taman mujaban, yaitu kalam yang sempurna yang mujaban. Di sini saya mengambil contoh qoma al-qaumu illa zaidan. Nah, lafaz zaidan ini wajib dibaca nasab karena ini berupa susunan kalam yang sempurna. Kemudian hukum lafaz yang jatuh setelah ilah kedua, yakni boleh dibaca rafa ataupun nasab. Nah, ini terjadi apabila kalam itu muntafian taman jaza fihi al-badahu wan nasbu alal istisna'i, yaitu apabila kalam tersebut dinafikan yang sempurna, dan ini itu boleh yaitu apabila kalam tersebut dinafikan meskipun itu sempurna tapi dalam bentuk nafi gitu loh, ada huruf nafinya di sana. Ini itu ketika dia dibaca marfu itu biasanya kedudukannya itu menjadi badal dari lafaz sebelumnya, dan ketika dibaca mansub itu biasanya kedudukannya ya sebagai mustasna itu. Contohnya maqama al-qaumu illa zaidun. Nah, lafaz zaidun ini boleh dibaca zaidun, boleh dibaca zaidan. Kita boleh memilih salah satunya saja. Yang selanjutnya yakni illa bihasabil awamili, yaitu membaca lafaz yang jatuh setelah illa itu disebabkan dengan mengira-ngirakan amilnya. Yang pertama apabila lafaznya itu dibaca marfu. Nah, lafaznya dibaca marfu ini disebabkan karena susunannya itu berbentuk fi'il fa'il, di mana lafaz illa zaidun ini menjadi fa'il. Nah, di sini maqama illa zaidun. Jadi zaidun ini wajib dibaca rafa. Kenapa kok enggak boleh dibaca nasab seperti yang pertama tadi? Karena ini itu kedudukannya sebagai fa'ilnya dari qoma. Kemudian yang kedua yaitu ketika dia dibaca nasab. Nah, sama seperti yang pertama tadi, ini lafaz setelah ilah ini dibaca nasab apabila dia itu kedudukannya sebagai maf'ul. Di sini contohnya ma darabtu illa zaidan. Nah, illa zaidan ini menjadi maf'ul bihnya dari lafaz darabtu. Hal inilah yang menyebabkannya wajib dibaca nasab. Kemudian yang terakhir dibaca majrur. Nah, kalau yang dibaca majrur ini karena lafaznya ini kemasukan huruf jar. Di sini contohnya ma marartu illa bi zaidin. Nah, karena ada huruf jar inilah dia wajib dibaca jar. Nah, kemudian untuk lafaz setelah ilah tadi seperti lafaz ghairu, lafaz sawaun, lafaz siwan, lafaz suwan itu lafaz yang jatuh setelahnya itu wajib dibaca majrur. Untuk contoh-contohnya sendiri sering kita temui di dalam Al-Qur'an juga, seperti contohnya saya mengambil contoh dari lafaz ghairu ini, yakni contohnya lafaz ghairuhum. Lahumnya ini kenapa kok dibaca majrur? Karena setiap lafaz yang jatuh setelah ghairu, sawaun, suwan, siwan ini kedudukannya menjadi mudhof ilaih. Kemudian yang terakhir yaitu lafaz yang sesudahnya itu boleh dibaca mansub dan boleh dibaca majrur. Ya, ini contohnya lafaz ada ini huruf istisna yang berupa ada, hasya, dan khola. Nah, saya contohkan misalnya qoma al-qaumu khola zaidan. Nah, lafaz zaidan ini boleh dibaca khola zaidan wa zaidin. Jadi
Maaf, penjelasan saya yang pertama tadi salah. Jadi begini, jadi ada hasya dan khala ini dia itu memiliki dua lafadz yang jatuh sesudahnya. Nah, kedua lafadznya ini satunya dibaca mansub dan satunya dibaca majrur. Seperti contoh qoma al-qaumu khala zaidan wa zaidin. Jadi lafadz zaidan dan zaidin ini, dua lafadz ini harus dibaca mansub dan majrur, gak boleh dibaca marfu dan lain sebagainya. Pokoknya harus mengikuti ketentuan ini. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.